Baik, selamat pagi. Apakah suara Bapak terdengar? Pak. Ya, selamat pagi. Oke, kita tunggu sebentar untuk teman-teman yang belum hadir. Baik, kita buka saja pertemuan pagi hari ini sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Mari kita buka dengan doa bersama. Kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita selesai. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada sesi kita Vicon hari ini ya. Vicon yang terakhir ya untuk mata kuliah ini. Pada hari ini saya akan coba mengulas beberapa materi yang sudah pernah Anda pelajari. Kita akan menyamakan kembali persepsi kita supaya nanti untuk persiapan ujian akhir Anda nanti bisa berlangsung dengan baik ya. Nah, untuk mengawali, izinkan saya untuk membagikan tampilan layar berikut. Mungkin rekan-rekan sudah pernah membaca, kita coba lihat kembali apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Ya, untuk tim yang sudah mengumpulkan tugas kelompok, saya mengucapkan terima kasih. Silakan diperhatikan untuk deadline Anda selanjutnya ya. Oke, kita mulai saja rekan-rekan. Tanpa mengundur waktu. Ya, PPT Bapak, apakah sudah tampak?
PPT saya sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, untuk persiapan ujian akhir, saya akan coba menitik beratkan pada poin-poin penting yang harus Anda siapkan, supaya nanti Anda tidak bingung saat ujian. Yang penting, beberapa poin ini silakan ditulis, supaya Anda tidak lupa. Tolong nanti Anda lihat kembali kedudukan bahasa Indonesia kita sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Nah, kedudukan dan perannya ini sebagai apa saja supaya Anda nanti tidak terbalik ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang meminta Anda untuk menjelaskan peranan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa nasional, Anda bisa menjelaskannya dengan baik. Poin-poin apa saja ya. Jadi tidak terbalik. Poinnya itu saja. Kemudian yang kedua, tolong Anda perhatikan dengan baik bahwa dalam berbahasa Indonesia, kalau kita lihat di dalam ragam tulisan resmi ya, atau ragam formal, diksi ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Kenapa? Coba Anda bayangkan kalau Anda mengirim pesan gitu ya, tetapi teman Anda tidak mengerti apa yang Anda sampaikan. Nah, ini akan menimbulkan miskom ya. Jangan sampai ini juga terjadi pada Anda, apalagi terjadi dalam kehidupan sehari-hari Anda di tempat kerja gitu ya. Ini sangat kalau bisa Anda minimalisasi ya. Nah, makanya diksi ini harus diperhatikan dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah, di dalam karya tulis Anda bisa menggunakan seni penggunaan diksi berikut. Nah, silakan Anda lihat kembali apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Jadi pada prinsipnya penggunaan diksi ini tidak hanya untuk mata kuliah kita saja, bahasa Indonesia, tetapi juga bisa untuk mata kuliah lainnya dan bisa juga dipakai untuk kepentingan di lingkungan kerja. Ya. Nah, yang perlu Anda lihat adalah kalau seseorang menulis itu pasti menggunakan ada medan makna di sana ya yang diberikan. Nah, medan makna ini bisa dibangun bila kita menggunakan makna tertentu. Kita bisa gunakan makna konotasi atau denotasi ya. Kalau kita menggunakan makna denotasi ya berarti kita menceritakan konteks kata itu sesuai dengan makna yang sebenarnya ya, bukan makna kiasan. Tetapi sebaliknya bila Anda menggunakan makna kiasan untuk menjelaskan sesuatu kepada para pembaca, Anda bisa menggunakan makna konotasi. Misalkan kalau Anda pernah mendengar istilah kambing hitam gitu ya. Kambing hitam kalau kita lihat secara denotasi, makna sesungguhnya ya memang artinya ada sebuah hewan yang memiliki bulu berwarna hitam gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari konteks lainnya secara konotasi, kambing hitam tentu maknanya berbeda seperti yang tadi ya saya sebutkan, tetapi dia memiliki makna yang diwakili berbeda. Ya, artinya ada seseorang yang dijadikan semacam tumbal gitu ya. Oke. Nah, ini beda makna konotasi dan denotasi. Perhatikan dengan baik supaya nanti di ujian Anda tidak salah. Yang kedua, seni penggunaan diksi yang Anda bisa terapkan adalah kata sinonim. Jadi Anda bayangkan kalau Anda menulis sebuah karya tulis gitu ya, baik di kantor atau di lingkungan akademis Anda di tempat kuliah, skripsi, tugas akhir atau laporan, Anda bisa menggunakan kata bersinonim. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk memudahkan pembaca supaya tidak mudah bosan membaca kata yang sama berulang kali, gitu ya. Jadi Anda cari apa yang menjadi sinonimnya atau persamaan maknanya, ya. Yang ketiga, kata yang berhomonim, berhomofon dan berhomograf. Artinya apa? Anda bisa menggunakan dengan baik sesuai dengan konteksnya. Misalkan, kalau Anda ingin menjelaskan kata sanksi yang maknanya hukuman, Anda bisa menuliskannya dengan baik menggunakan tulisan yang selayaknya, yang artinya hukuman, bukan yang artinya ragu-ragu, gitu ya. Jadi sanksi ditulis sebagai SANKSI, yang artinya hukuman. Ya. Yang berikutnya adalah pasangan kata idiomatik. Pasangan kata idiomatik artinya pasangan kata ini tidak boleh ditukarkan, ya, karena itu idiomnya. Ya. Nah, contohnya apa, Pak? Ya, contohnya kata berikut ini. Pasangan kata antara itu dan, tidak, tetapi bukan, melainkan, baik maupun. 4 ini yang sering kali kita gunakan. Ya. Yang kelima, kata berimbuhan. Nah, ini juga salah satu ukuran. Jadi kalau nanti di ujian, Anda diminta untuk mengoreksi kalimat efektif, ya prinsip dasarnya menggunakan diksi ini. Gitu ya. Apakah kata kerja yang digunakan bentuk aktif ini
sudah menggunakan bentuk baku atau belum. Nah, itu ya. Anda bisa lihat contoh ini, jadi Bapak tidak perlu ulang kembali, Anda sudah mengerjakan latihan soal yang banyak, seharusnya sudah memahami ini ya. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Yang berikutnya, kata umum, kata khusus. Nah, ini kenapa penting, Pak? Kadangkala kita menulis itu sering mengulang kata yang sama 2 kali, tetapi dalam bentuk umum dan bentuk khususnya. Misalkan, Budi memakai baju berwarna merah, misalkan ya. Kalau kita lihat di konteks kalimat itu, kata berwarna merah itu melambangkan hal yang sama sebenarnya ya. Yang merah itu warna gitu ya. Jadi Anda bisa buat lebih efektif menjadi Budi memakai baju merah. Jadi hal itu sangat efektif gitu ya. Jadi inilah salah satu penggunaannya. Yang ketujuh, perubahan makna kata, artinya apa? Kata itu memiliki nilai rasa. Jadi kalau Anda gunakan kata itu sesuai dengan konteksnya, tentu akan membangun meta makna positif atau negatif buat pembaca Anda gitu ya. Misalkan kalau Anda menggunakan kata pembantu, itu kesannya, konotasinya, atau nilai rasanya itu berbeda dengan kata asisten, gitu ya, walaupun maknanya sama sebenarnya ya. Kata apalagi, misalkan utang dan tunggakan, nah ini tentu maknanya juga serupa, gitu ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya nanti dibangun, itu Anda harus lihat lagi penggunaannya, ya. Nah ini 7 hal dasar dalam penggunaan diksi, ya, dalam karya tulis. Bisa diterapkan nanti di deskripsi, di tugas kantor Anda, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, kalimat efektif. Tentu Anda masih ingat, berbicara kalimat efektif, kita tidak lepas dari struktur. Jadi Anda harus mengingat dengan baik, memahami dengan baik, yang namanya kalimat efektif, itu harus mengandung unsur-unsur tertentu dalam kalimat itu. Kalimat itu disusun dari unsur subjek, predikat, objek, atau keterangan. Jadi minimal harus ada subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Ya, ini disebut kalimat sederhana. Jadi kalau Anda paham, Pak, subjek itu apa? Anda bisa menjelaskannya. Pak, predikat itu apa? Anda bisa menjelaskannya. Objek itu apa, Pak? Keterangan itu apa, Pak? Anda bisa menjelaskannya kepada diri Anda sendiri minimal. Ya, subjek itu artinya apa? Pelakunya. Ya, objek itu artinya apa? Ada sesuatu benda yang dikenai pekerjaan dari subjek tersebut, gitu ya. Makanya disebut objek. Nah, subjek dan objek ini kalau kita lihat dari kelas katanya, kedua jenis ini masuk dalam kelas kata benda ya. Jadi kata benda itu kata-kata dibagi menjadi beberapa kelas, ada kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan. Kata benda itu terdiri dari subjek dan objek karena menurut fungsinya beda penggunaannya. Kemudian kata kerja itu juga Anda lihat ada bentuk aktif, ada bentuk pasif, ada bentuk negatif gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara kata sifat, itu juga ada beberapa jenis kata sifat yang digunakan. Dan ada kata keterangan. Keterangan itu ada kata keterangan tempat, keterangan jumlah, keterangan waktu, keterangan tujuan, macam-macam. Ya, silakan Anda lihat baik-baik. Nah, jadi 4 komponen dasar inilah teman-teman. Kalau kita berbicara kalimat, nah nanti di ujian, kalau Anda diminta ceklah apakah kalimat yang dituliskan sudah efektif atau belum, Anda wajib memahami konsep pertama dalam kalimat efektif yang namanya keutuhan. Ya, ini. Keutuhan, kesejajaran, kefokusan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Ada 6 poin dasar. Ya. Jadi kalau nanti membaca soal, yang pertama di kalimat efektif, Anda harus cek terlebih dahulu. Apakah kalimat itu mengandung subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kalau tidak memenuhi salah satu atau salah dua dari subjek dan predikat ini, dipastikan itu bukan kalimat efektif. Jadi ini prinsip nomor 1, prinsip paling dasar. Jadi kalau Anda bingung menganalisis kalimat, pahami prinsip pertama ini. Apa subjek kalimat ini? Apa predikat kalimat ini? Apa objeknya? Atau apa keterangannya bila ada? Ya. Jadi itu cara menganalisis soal. Yang kedua, kesejajaran. Nah, kalau Anda melihat di PowerPoint, saya rasa sudah diberikan ya. Jadi saya hanya mengulang kembali supaya Anda memiliki pemahaman yang sama. Intinya keutuhan itu minimal kalimat itu harus punya subjek dan predikat. Coba Anda lihat baik-baik di contoh ini, kata bagi di contoh ini bukan berfungsi sebagai subjek, ya. Ini bukan subjek. Ini bukan subjek, ya. Ini kata keterangan tujuan bagi siapa gitu ya, untuk siapa gitu ya. Nah, jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini bukan subjek. Nah, subjeknya seharusnya siswa. Sehingga kalau kita ubah di sini, ya subjeknya adalah siswa, ya, dilarang masuk. Nah, ini
dilarang ini kata kerjanya, ya minimal ada subjek dan predikatnya. Yang kedua juga sama. Ini bukan subjek kalau Anda lihat ya. Menurut siapa? According to siapa? Menurut siapa? Ini bukan subjek. Subjek itu chair ya. Nah, jadi Anda harus ubah menjadi chair. Nah, ini subjek. Mendefinisikan ini predikatnya atau kata kerjanya. Ya. Jadi itu caranya. Bahwa bla 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 ini adalah keterangannya sepanjang ini panjang keterangannya. Kemudian yang berikutnya rumput memakan kuda. Kalau Anda cek secara gramatikal, ini memenuhi prinsip SPOK tetapi tidak logis. Nah, jadi ini bisa disebut sebagai kalimat yang tidak efektif, ya. Seharusnya kuda memakan rumput. Ya, ini penjelasannya ya. Yang kedua, kesejajaran. Pak, bagaimana saya tahu kalimat yang saya gunakan sudah sejajar atau belum? Lihat saja dari kata yang digunakan. Bentuknya sudah konsisten atau belum, gitu ya. Misalkan kalau Anda lihat di contoh ini, polisi segera menangkap dan diketahui ini sebenarnya tidak sejajar. Kenapa, Pak? Karena satu menggunakan awalan me, satu awalan di, gitu ya, sehingga tidak sejajar, tidak konsisten. Supaya sejajar, Anda gunakan awalan me. Ya. Nah, yang berikutnya juga sama, meneliti, Anda lihat di sini ya, disejajarkan, mengumpulkan, dan menganalisis. Awalannya sama. Ya. Nah, ini cara menganalisis soal di bagian kesejajaran. Jadi kata kuncinya adalah lihat bentuk katanya konsisten atau tidak. Ya. Yang ketiga, kefokusan. Fokus itu artinya subjek itu memiliki lebih dari satu subjek atau tidak, itu fokus ya. Kalau dia lebih berarti tidak fokus, kalau hanya satu berarti dia fokus ya. Contohnya Anda lihat di sini, saya kurang jelas soal itu, saya ini sebagai subjek, kurang jelas itu predikatnya ya. Kalau kita lihat di sini soal selanjutnya terkait prinsip kehematan. Prinsip kehematan menganut asas bahwa kita sebaiknya menggunakan kalimat tidak mubazir gitu ya. Kata-kata yang kita gunakan itu benar-benar sesuai dengan fungsinya gitu ya. Misalkan kita lihat, silakan maju ke depan ya, maju pasti ke depan sehingga kita bisa efektifkan menjadi Bapak disilakan maju atau Bapak disilakan ke depan ya. Jadi Anda bisa lihat penggunaannya seperti apa ya. Ini prinsip kehematan. Nah, sekarang kita lihat prinsip selanjutnya kecermatan. Prinsip kecermatan menganut azas bahwa kita harus memilih kata dan menekankan kata dengan cermat supaya tidak terjadi multitafsir ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, guru baru datang itu bisa menimbulkan dua makna di sini ya. Apakah guru baru itu datang atau guru itu baru datang? Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kita harus lihat dengan baik. Dua anak lebih baik atau dua anak lebih itu baik, itu dua hal yang berbeda juga. Jadi kita harus perhatikan. Yang berikutnya kelogisan, teman-teman. Kelogisan itu artinya ide kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat, gitu ya. Contohnya, mungkin Anda pernah mendengar waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini tidak logis karena kita tidak bisa menyalakan waktu dan tempat. Yang kita persilakan adalah seseorang, ya. Jadi itu prinsip dasar kalimat efektif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap paham ya. Nah, saya akan lanjut ke paragraf akademik. Nanti di ujian, bila Anda diminta, buatlah sebuah paragraf akademik. Yang harus Anda perhatikan adalah paragraf itu memiliki struktur. Jadi baca perintah soal baik-baik. Kalau diminta, buatlah sebuah paragraf. Berarti tulislah sebuah paragraf. Jangan membuat lebih dari satu paragraf. Ya. Nah, paragraf itu cirinya apa, Pak? Nah, paragraf itu cirinya dia memiliki struktur paragraf yang baik, dia memiliki kalimat topik, dia memiliki kalimat pengembang, dia memiliki kalimat kesimpulan. Jadi kalau saya gambarkan di sini sebagai sebuah segitiga, yang di puncak segitiga ini saya sebut sebagai kalimat topik atau KT. Yang di sisi segitiga ini, sisi kiri dan kanan, ini saya sebut sebagai kalimat pengembang atau KP, atau kalimat penjelas, gitu ya. Yang di alas segitiga ini saya sebut sebagai kalimat kesimpulan atau konklusi. Jadi tiga hal ini dipastikan harus ada dalam sebuah
paragraf. Nah, Pak, ciri kalimat topik itu apa? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalimat topik itu kalimatnya seperti apa? Coba, siapa bisa bantu? Kalimat topik itu apa cirinya ya? Coba, siapa masih ingat? Halo, halo? Kalimat yang mengandung pokok pikiran, Pak. Bisa kasih contoh nggak? Salah satunya? Biasanya tersirat di judul sih, Pak. Jadi topik dalam paragraf. Oke, coba Kadek buat satu kalimat, Kadek. Tolong buat satu kalimat. Coba Anda buat sebuah kalimat, kita lihat apakah itu kalimat topik atau bukan. Siapa bisa bantu? Davi ada nggak? Davi? Rianto? Venus? Ada nggak? Z? Kasih? Rika? Ada, Pak. Benar, Pak. Oke. Coba. Siapapun yang bisa mendengarkan Bapak, coba buat sebuah kalimat, ketik di chat room. Kalau bisa buka mic-nya. Buatlah sebuah kalimat topik. Coba. Saya mau melihat apakah Anda masih memahami apa itu prinsip kalimat topik. Halo, halo. Ada yang mendengarkan? Kalau tidak ada, saya anggap Anda paham ya. Nanti kalau ujian, jangan sampai salah. Kalimat topik itu prinsipnya Anda bisa menjelaskan atau menguraikannya. Contohnya, kalau Anda buat sebuah kalimat, saya memakan roti, itu bukan kalimat topik. Ya, jadi jangan salah memahami ya. Saya berbelanja ke pasar, itu bukan kalimat topik. Saya membaca buku, itu bukan kalimat topik. Ya. Tapi kalau nanti Anda menjelaskan, ada 3 alasan kenapa saya membaca buku. Nah, itu baru kalimat topik. Gitu ya. Ada 3 penyebab terjadinya kebanjiran di ibu kota, itu kalimat topik. Ya. Karena Anda bisa uraikan nanti, apa yang mau dijabarkan dari kalimat topik Anda. Ini contoh dari teman Anda, Syafruddin, pentingnya pengembangan, oke. Ini kalimat topik, Anda mau bahas apanya nih, Syafruddin, kalau boleh tahu ya, dari kalimat topik yang Anda tuliskan ini. Alasannya atau caranya? Nah, itu penting dijelaskan. Contoh lain, misalkan dari KD, kita sama pengaruh. Oke. Nah, kalau dari kalimat topik KD ini, Anda mau menjelaskan apa yang menyebabkannya atau apa dampaknya. Nah, ini harus jelas ya, KD ya. Misalkan teknologi digital membawa dampak positif yang sangat berpengaruh pada saat ini. Nah, apa saja dampak positifnya, misalkan. Kalau Anda mau menyebutkan ada 3 alasan teknologi digital sangat berpengaruh, berarti ada 3 alasannya. Nah, itu kalimat topiknya ya. Kalau kita lihat kalimat Venus, misalkan ada beberapa faktor terbentuknya diskriminasi. Ya, oke. Ini masih bisa dijelaskan ya. Di kalimat pengembang itu faktor-faktornya apa saja gitu kan ya. Nah, itu baru disebut kalimat topik. Ya, ini bagus. Ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Nah, sekarang kita kembali ke slide ini. Nanti intinya Anda bisa menganalisis sendiri ya. Jadi apapun yang Anda tulis di paragraf Anda bisa analisis dengan baik. Oh, ini tulisan saya ini sudah ada atau belum kalimat topiknya. Yang mana Anda garis bawah? Setelah Anda garis bawah, Anda lihat di yang mana kalimat pengembangnya. Apa yang saya mau kembangkan dari kalimat topik itu? Kalau tadi ada beberapa faktor, ya berarti faktor pertamanya apa, faktor keduanya apa, faktor selanjutnya apa, dan faktor terakhirnya apa. Nah, itu harus jelas. Itu namanya kalimat pengembang. Kalimat konklusi itu selalu mengulang apa yang Anda tulis di kalimat topik dengan teknik parafrasa. Jadi Anda menceritakan kalimat topik Anda kembali, tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Ya, maknanya tetap sama, tapi gaya penulisannya berbeda. Ya. Jadi itu ciri dari kalimat konklusi ya dalam sebuah paragraf. Nanti silakan perhatikan kalau soal meminta buatlah sebuah paragraf, cukup tulis 1 paragraf. Jangan tulis lebih. Bapak tidak akan koreksi kalau Anda menulis lebih dari 2 paragraf. Ya, sesuai perintah ya. Kemudian perhatikan kalau diminta tulislah jumlah kalimatnya minimal sekian, Anda tolong lihat
dan tolong Anda buat sesuai perintah soal ya. Oke, itu terkait paragraf akademik. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, ini dari Davi. Ya, ini Anda bisa buat kalimat topiknya menjadi ada beberapa langkah untuk memasuki sebuah gedung gitu ya. Mungkin ya kalimat topiknya seperti itu ya, Davi ya. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda melihat syarat paragraf. Nanti di ujian Anda harus bisa mengecek sendiri. Jadi sebelum Anda submit, sebelum Anda kumpulkan, pastikan Anda bisa mengecek sendiri apakah paragraf yang saya buat ini sudah satu atau belum. Satu itu artinya apa, Pak? Kalimat topiknya hanya ada satu, tidak lebih ya. Padu itu artinya apa? Padu itu artinya bahwa paragraf yang Anda tuliskan itu di kalimat pengembangnya gitu ya, Anda bisa lihat untaian kalimatnya menggunakan kata transisi. Jadi kalau Anda bayangkan seperti rantai gitu ya. Jadi kepaduan itu dilambangkan dengan rantai-rantai itu. Nah, kalau di dalam kalimat rantai-rantai itu bisa kita simbolkan dengan kata transisi gitu ya. Misalkan pertama, berikutnya, selanjutnya itu ya, dan akhirnya. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan transisi. Itu ya, kepaduan. Tuntas itu artinya kalimat yang Anda buat dalam paragraf itu sudah ada kesimpulannya gitu ya. Jadi kalau Anda menulis sebuah paragraf tidak ada kalimat konklusinya, nah itu berarti belum tuntas ya. Nah, runtut artinya idenya itu mengalir, teman-teman. Anda bisa kembangkan sesuai dengan pola pengembangan yang Anda pilih gitu ya. Apakah mau pola pengembangan menggunakan contoh-contoh gitu ya, atau menggunakan sebab akibat, atau analogi gitu ya, atau yang mana, itu Anda bisa pilih. Konsistensi sudut pandang berbicara siapa atau apa yang Anda terangkan atau terlibat dalam cerita Anda. Misalkan Anda bercerita tentang pengalaman teman-teman Anda waktu berwisata misalkan ya, tetapi Anda tidak ikut misalkan. Nah, Anda harus menggunakan kata penggantinya mereka, bukan kami gitu ya. Kalau konteksnya yang ikut itu hanya teman-teman Anda. Tapi kalau Anda yang ikut, ya Anda harus tuliskan kami, gitu ya. Jangan Anda tuliskan kita, karena yang membaca belum tentu ikut dalam cerita Anda. Jadi, itu berbicara konsistensi sudut pandang. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kalau cukup jelas, sekarang Bapak akan bagi Anda dalam grup kecil. Grup ini saya buat secara acak, jadi jangan tanya apakah ini kelompok sebelumnya atau bukan. Ini saya buat secara acak. Jadi masuk saja ke grup breakout room Anda ya. Di sini ada 25, saya bagi 5 kelompok. Oke, tugas Anda adalah Anda akan saya bagikan soal latihan untuk persiapan ujian akhir Anda untuk mata kuliah ini. Apakah file yang saya kirimkan sudah diterima? Tolong dicek di WA Group ya. Apakah sudah masuk file yang saya kirimkan? Sudah masuk, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan bagi Anda dalam 5 grup, masing-masing 5 orang. Silakan Anda diskusi dalam grup kecil. Nanti silakan Anda bagi dalam mungkin bisa menggunakan Google Docs. Nanti silakan Anda share screen di kelompok kecil masing-masing. Silakan diskusikan dengan baik, bahas bersama prinsip-prinsip yang tadi saya bahas, yang sudah pernah Anda latih, dan Anda berikan alasannya, kenapa begini, kenapa begitu, supaya yang lain bisa memahami juga. Begitu ya. Ya, silakan masuk ke grup breakout room. Semuanya masuk ke breakout room. Silakan masuk ke breakout room.
Ratna, Calvin, Evania, bisa mendengarkan suara Bapak? Marta, apakah bisa mendengarkan suara Bapak? Evania, Marta, Ratna, halo? Suara Evania tidak ada. Evania, halo? Mana Evania? Suaranya tidak ada Evania. Ratna dan Marta. Ratna dan Marta, bisa dengar suara Bapak? Halo, halo? Ratna, apakah Anda masih aktif mendengarkan? Marta juga. Satya dan Evania, apakah bisa masuk ke breakout room? Satya Putra Halim. Tadi masuk grup berapa? Halo Satya.
Irfan, halo Irfan. Selamat pagi, Pak. Boleh tolong saya dimasukkan ke breakout room kelompok saya? Kelompok berapa tadi Irfan? Saya baru itu, Pak, mengalami masalah, jadi saya sebenarnya baru bisa join sekarang, Pak. Oh, yaudah, saya masuk. Kelompok 3, Baik, silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Valencia tadi di grup berapa? Halo Valencia. Valencia di kelompok berapa? 2 ya? Ya, silakan.
Pak, Ya, halo, kenapa? saya tadi itu disconnect terus saya kan ke disconnect keluar gitu aplikasinya terus pas masuk lagi nggak bisa masuk lagi Kak. Tadi Breakout room 2 ya, betul ya? Tadi ada itu Danino Paxio. Dan Nino Paxio, room 1 sebentar. Room 1. Dah, muncul nggak? Sudah muncul?
Oke, semuanya sudah kembali ya. Kita mulai saja coba. Deborah, boleh bantu share screen? Oke, bentar ya, Pak. Oke, rekan-rekan, kalau ada bunyi yang berisik, ini karena sebelah Bapak ini sedang renovasi rumah ya, jadi harap maklum. Oke, Bapak akan bahas cepat saja, nanti silakan Anda catat tips-tips ini. Nomor 1 tadi yang perlu diganti, coba Anda cek ya, semua soal ini kalimatnya belum efektif, itu pertama. Yang kedua, setiap kalimat harus diakhiri dengan tanda baca. Nah, tanda bacanya karena ini semua kalimat berita, pasti diakhiri dengan tanda baca titik, gitu ya. Jadi, tolong dilengkapi semua ya. Nomor 1, itu kata yang perlu diganti adalah kata kerjanya melantik. Supaya baku harus ada imbuhan me. Itu pertama ya. 5 duta besar tidak perlu menggunakan kata orang, karena duta besar itu dalam konteks kalimat ini pasti orang. Jadi supaya tidak boros, supaya hemat, Anda tulis Presiden melantik 5 duta besar. Itu pertama. Yang kedua, Amerika Serikat meluncurkan. Nah, itu harus ada kata meluncurkan. Supaya baku ya, ada imbuhannya. Ulang-alik harus tetap dipakai tanda baca strip, karena itu kata ulang, tidak beraturan. Nomor 3, melarikan diri, itu sudah tepat. Itu ya, kata kerjanya memiliki awalan me. Kemudian nomor 4, mengemukakan, itu sudah juga tepat. Nomor 5, mengelirukan sehingga merugikan, itu sudah tepat. Itu harus sejajar ya, tadi kalau kita lihat di kalimat efektif. Nomor 6, saya dibantu. Nah, ini prinsipnya Anda harus cek apa subjeknya dalam kalimat ini. Saya, gitu ya. Jadi saya itu subjek, dibantu oleh siapa itu predikatnya, para dosen itu objeknya, dalam penyusunan laporan itu sebagai keterangannya. Ya. Jadi SPOK-nya jelas, gitu ya. Nomor 7, masyarakat perlu mengubah. Jadi kata kerja yang bakunya adalah mengubah, bukan merubah ya. Oke, silakan Marvin. Merubah itu tidak baku, mengubah itu bentuk baku ya. Nomor 8, berjuang itu bentuk baku. Kemudian yang perlu diganti adalah kata kebodohan dan keterbelakangan supaya dia sejajar, memiliki konsistensi bentuk kata benda ya, kean. Nomor 9 itu ilmuwan bukan ilmiawan, itu pertama. Telah menyepakati, itu imbuhan yang tepat, menyepakati. Kata kerjasama harus dipisah, Anda bisa cek di KBBI. Internasional harus huruf kecil karena tidak ada eventnya, tidak ada peristiwanya. Nomor 10, ini harus dicek apa bentuk subjeknya. Misalkan, Anda mau milih yang mana subjeknya? Mau generasi muda atau rohaniwan? Itu rohaniwan, bukan rohaniawan ya. Rohaniwan. Silakan dicek di KBBI. Kalau misalkan bentuk jawaban pertama ya, ini opsi pertama. Generasi muda memerlukan peranan aktif para rohaniwan untuk pembinaan mental. Nah, itu boleh. Ya. Kalau kalimat yang Anda lihat ini belum ada subjeknya gitu ya. Karena kalau kita lihat bentuknya masih ada kata kerja di awal gitu ya. Kita bisa ubah supaya lebih efektif. Kalau memakai bentuk ini, pembinaan mental generasi muda memerlukan peran aktif para rohaniwan. Itu juga boleh ya. Oke ya, itu jawaban dari Bapak penjelasannya. Nomor 11, oke, menelurkan atau menghasilkan boleh, oke ya. Kata menelurkan itu kalau mau diganti bentuk bakunya telur bukan telur, itu juga boleh. Bentuk konotasinya, dinotasinya menghasilkan atau mengeluarkan juga boleh ya. Jadi silakan pilih salah satu. Nomor 12, pemerintah mengatakan bahwa Indonesia mencicil, betul, utang, bunga, dan utang, betul ya, utang bukan hutang. Nomor 13, semua warga negara wajib menaati, bukan mentaati ya, semua warga negara wajib menaati peraturan yang berlaku, itu yang tepat ya. Atau yang kedua, peraturan yang berlaku wajib ditaati oleh semua warga negara, itu juga tepat, itu bentuk pasifnya, itu juga boleh ya, tidak masalah. Oke, kita lanjut nomor 14. Ya, seorang penerjemah tidak hanya menerjemahkan kalimat koma, nah, tetapi juga menyesuaikan konteksnya. Oke, nomor 15. DPR sudah mengesahkan, betul. Oke. Itu quorum atau quorum? Yang baku quorum atau quorum? Coba dicek.
Cek di KBBI, quorum atau quorum? Ayo. Coba buka KBBI-nya, KBBI digitalnya, dibuka di handphone. Quorum atau quorum ya? Quorum. Quorum yang tepat, betul. Tambah U ya, Deborah. Oke, nomor 16. Karyawan yang berkonduite atau kondite? Coba cek di KBBI, kondite atau konduite? Konduite, Pak. Konduite, apa artinya, Syafruddin? Apa arti kata konduite? Berperilaku nggak sih? Ya, berperilaku yang baik gitu ya, atau taat ya. Nah, ini ada beberapa opsi jawaban, Anda bisa ganti, misalkan pihak manajemen perusahaan mengecek data. Data itu sudah banyak ya, jadi tidak perlu ditulis data-data. Data itu artinya jumlah banyak. Oke. Oke, betul. Atau pihak manajemen perusahaan mengecek data karyawan yang berkonduite baik sebelum menjadi nominator. Oke, nomor 17, ijazah itu pakai S atau Z yang baku? Z. Ayo, Z, betul. Z. Pakai Z ya, pakai Z ya, tolong Deborah. Ijazah pakai Z. Oke. Ijazah lulusan tidak menjadi tolok ukur, bukan tolak ukur. Tolok ukur yang baku. Coba Anda copy soal itu, Anda letakkan di bawah. Ijazah lulusan, lulusannya tidak ada. Tidak menjadi tolok ukur kesuksesan. Nah, sekarang kita lihat. Yang depan itu kata tidak. Pasangan kata idiomatiknya tidak itu apa ya? Apakah melainkan? Ayo, maksudnya tadi baik pasangannya maupun, antara pasangannya dan, bukan pasangannya melainkan. Kalau tidak, pasangannya apa? Tetapi ijazah lulusan tidak menjadi tolok ukur kesuksesan, koma, tetapi ketekunan dan kerja keras. Ya, itu pasangan kata idiomatik ya, tadi ya, tolong dicatat. Nomor 18, Soekarno memproklamasikan, bukan memproklamirkan ya. Memproklamasikan. Memproklamasikan. Ya, oke. Jalan pegangsaan J-nya kapital ya, karena ada nama jalannya. Ya, kalau disingkat juga tidak apa-apa. Nomor 19, peserta yang terlambat tidak akan mendapatkan sertifikat pakai F, bukan P ya. Kalau kecuali konteksnya di badan agraria ya. 10 peserta terpilih. Nah, oke, memberikan kupon hadiah senilai Rp 100. Penulisan rupiah yang baku pakai titik strip di belakang angka itu pakai titik koma strip atau koma 00 ya? Koma 00 ya, Pak? Iya, betul. Nggak Koma pakai 00. RP-nya nggak pakai titik ya, Pak? RP-nya tanpa titik harus disambung dengan angka satunya itu. Itu Iya, ada nggak titik. pakai titik. Di Nggak tempat pakai bapaknya titik. agak kecil soalnya. Titiknya dibuang, Deborah. Nah, ya, oke, jangan diberi spasi, jangan diberi spasi. Jangan Harus dikasih dirangkai. spasi. Iya, itu yang baku. Oke, 10 peserta, 10-nya bisa ditulis seperti 10 yang sudah oke pada bulan Desember ya. Oke. Kalau PT itu pakai titik nggak, Pak? PT tanpa titik ya. Oh, PT tanpa tanpa titik. titik. Oke, Iya. oke. Oke, kita lanjut. Titiknya jangan lupa ya setiap kalimat. 21. Pasangan menikah, pasangan itu menikah, harus ada itunya. Pasangan itu menikah karena kecocokan itu harusnya K-nya 1. Udah. Kecocokan itu K belakang itu 1 harusnya. Ke an jadinya, bukan ke kan ya maksudnya ya. Oke. Nomor 22 kita lanjut ya. Satu sama lainnya. Titik. Pengurus yayasan yang mengurus tunarungu. Oke, ini ada bisa ganti menjadi apa nih nomor 22? Tunarungu kan nggak nyambung, Pak. Nyambung. Harusnya disambung harusnya ya. Ya, Iya. tunarungu, tunadaksa itu harus dirangkai, tidak boleh dipiksa. Tunadaksa itu harus dirangkai. Tunadaksa ya. Oke.
Nah, itu satu depannya me, satu belakangnya di. Nah, ini tidak sejajar. Supaya sejajar bagaimana? Harusnya Berikan kalau mau nasihat. efektif, Pak Andi menasihati, nasihat atau nasihat ya? Nasihat. 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 Nasihat harusnya. Jadi Pak Andi menasihati pengurus Yayasan Tunarungu dan Tunadaksa. Udah, itu paling efektif itu. Menasihati pengurus Yayasan Tunarungu dan Tunadaksa. Udah. Nah, itu disambung semua ya. Ya, itu dipindahkan aja. Titik. Ya, yang bawah hapus ya. Oke, lanjut ya, 23. Mereka harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum menandatangani surat kesepakatan. Oke, betul. 24, masyarakat harus mengantre, bukan mengantri ya. Mengantre. Kereta sebelum beraktivitas. Itu tidak hanya sekadarnya, kenapa dibuang ya? Ini jawabannya ya, nanti silakan Anda lihat nanti di rekaman video ya, Bapak jelaskan langsung supaya cepat. Masyarakat tidak hanya sekadar mengantre kereta sebelum beraktivitas, pakai V aktivitasnya, tetapi juga harus memedulikan protokol kesehatan. Itu jawabannya ya. Masyarakat tidak hanya sekadar, bukan sekedar ya, sekadar itu. Tidak hanya sekadar itu ya. Ya. Tidak hanya sekadar mengantre. Ya. Kereta sebelum beraktivitas, tetapi juga tidak hanya atau pasangannya tetapi juga. Itu ya. Dan itu dihapus, ganti dengan tetapi juga. Oke. Harus memedulikan protokol kesehatan. Ada. Gitu ya. Cukup dipahami? Oke. Nanti silakan diedit ya, supaya waktu kita cukup. Kita lanjut dulu 25, pengusaha memengaruhi seharusnya. Pengusaha memengaruhi perkembangan industri di Indonesia. Titik, itu jawabannya ya. Nanti silakan Anda catat yang lain. Supaya cepat kita lanjut dulu. Penduduk tinggal di, nah ini tidak ada kata kerja yang betul baku, jadi harus ditambahkan penduduk bertempat tinggal di pemukiman atau permukiman. Nah ini harus beda ya. Kalau tempat tinggal berarti permukiman, bukan pemukiman. Sehingga bisa diganti menjadi penduduk bertempat tinggal di permukiman yang tenang dan nyaman di Jakarta Timur. Itu jawabannya ya. Nomor 27. Unsur penelitian hanya diberi porsi sekitar 15% dari seluruh persentase, bukan prosentase. Itu ya. Itu nomor 27, 28. Presiden mengimbau, bukan menghimbau. Oke, agar menjaga persatuan dan ini bukan kedamaian, karena depannya pean, belakangnya juga harus pean, artinya persatuan dan perdamaian dunia. Itu 28. 29. Para penonton mengantre pembelian tiket saat pemutaran film perdana. Kata mengantri harus diganti mengantre ya. Nomor 30. Bu Diniarti berurusan dengan meja hijau, bukan meja pengadilan ya. Dan menjadi buah bibir, bukan buah bincang. Karena tidak memiliki surat izin. Izinnya pakai Z. Betul. Untuk membuka praktik bidan di rumah. Itu harusnya ya. Silakan nanti diganti ya. Nanti silakan cek rekamannya kembali. Nomor 31, gubernur mengimbau rakyat agar mematuhi protokol kesehatan. Betul. Titik. Nomor 32, geladi itu pakai E nggak ya? Harusnya ada E-nya ya. Ada nggak geladi itu? Coba dicek di KBBI. Geladi. Geladi ya harusnya ya. Geladi bersih diadakan oleh panitia sebelum acara puncak. Sebelum itu tidak boleh ada koma di depannya. Karena itu anak kalimatnya di belakang. Ya.
33, Menteri sedang memikirkan pemukiman kembali. Betul, pemukiman kembali itu satu frasa ya, itu resettlement kalau Anda lihat di bahasa Inggris, pemukiman kembali. Bedanya, pemukiman itu prosesnya, permukiman itu tempat tinggalnya, beda ya. Kampung Jeruk kapital K dan J-nya, betul, karena nama tempat. 34, setiap umat harus mempertanggungjawabkan, itu harus disambung, mempertanggungjawabkan itu. Karena itu memiliki awalan berupa awalan dan akhiran. Jadi kalau kata kerja itu ada awalan dan akhirannya harus dirangkai, tidak boleh dipisah ya. Kecuali kata bertanggung jawab. Nah, itu beda. Harus dipisah. 35, sesuai dengan, tambahkan kata dengan itu. Para petani harus meningkatkan produksi tahun ini. Itu nomor 35 ya. Jadi sesuai dengan anjuran presiden, ya, tambahkan saja itu. Oke, 36, peserta pertemuan itu terdiri atas, bukan terdiri dari ya. Silakan cek di EYD kita. Nomor berikutnya berapa tadi, Deborah? 37. Ibu membeli jeruk Bali, betul. Semua kata Bali, Bogor, dan Belanda ditulis huruf kecil karena ini nama jenis, bukan unsur geografis. Ya. Nomor 30. Para karyawan bekerja selama 9 jam setiap hari, yaitu pukul 09 sampai dengan itu benar nggak pakai garis miring? Atau pakai titik, S titik, D titik? Coba cek di EYD. Yang baku yang mana? S titik, D titik, atau S garis miring D? Harusnya S titik, D titik itu ya, diganti itu ya, Deborah ya. Sampai dengan itu S titik, D titik harusnya, sampai dengan. Oke. Nah, yang kedua, apakah benar Anda kerja pukul 8, pukul 9 sampai pukul 5 itu 9 jam, Deborah? Coba Anda hitung. Ya 8 jam, Pak. 8 jam seharusnya, itu diganti ya. Nomor 39. Nah, kata masing-masing tidak boleh diikuti oleh objek. Itu dalam bahasa Indonesia kita ya. Jadi diganti dengan kata setiap kelompok. Kata masing-masing diganti setiap kelompok. Terdiri atas, bukan terdiri dari ya. 3 itu ditulis 3 ya. Terdiri atas 3. Mahasiswa, orang langsung dihapus saja, karena mahasiswa itu pasti orang di sini ya. Nomor 40, Presiden akan mengunjungi berbagai negara sahabat. Betul? Nomor 41, Pulau Ketawai K itu harus kapital, tidak boleh kecil Ketawai itu, karena nama tempat adalah objek wisata yang ramai dikunjungi di Kabupaten Bangka. Kabupaten itu K-nya harus kapital. Kabupaten itu K harus kapital, karena ada nama tempatnya, Bangka. 42, para mahasiswa dapat bertukar informasi di pertemuan tersebut. Oke. 43, Bapak menonton pertandingan sepak bola antara Arsenal dan Chelsea, harusnya. Itu ada kata antara itu. Antara Arsenal dan Chelsea. 44, kami diajarkan bahasa Indonesia oleh Pak Sunarto. Bahasa Indonesia, B-nya tidak boleh ditulis huruf kapital. Nama bahasa, suku, bangsa, itu tidak boleh ditulis huruf kapital ya. Kecuali di awal kalimat. Oke, apa bedanya diajarkan, mengajarkan, dan mengajari? Kalau Anda nanti di ujian menemukan kata, kami, Bapak Budi, mengajarkan apa, gitu ya. Kalau Bapak Budi mengajari siapa, yang terbalik ya. Nomor 45, pencuri tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, baik ketika ketua RT maupun polisi memeriksanya. Itu diganti ya. Ketika ketua RT maupun polisi memeriksanya. Diperiksa oleh itu dihapus. Memeriksanya ditaruh setelah kata polisi. Oke ya. Sekarang pukul berapa ya? Oh. Nomor 46 kita cepat sedikit ya. Tujuan belajar bagi mahasiswa meningkatkan pengalaman baru berharga. Oke, ini benar nomor 46, 47. Dia tidak menyukai obat-obatan pahit, betul. 48, dokter mengatakan bahwa, bukan kalau ya, bahwa AIDS sangat berbahaya, penyakitnya dibuang. Itu AIDS itu penyakit tuh, udah jelas ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa dan pengampun itu benar ya. Oke, 50, Susi Susanti menjadi pemain terbaik. Kalau mau diganti ini pemain andalan, bukan handalan ya. Pemain andalan, bukan handalan. 51.
jurusan pariwisata sesuai dengan ya, bukan sesuai bagi ya. 52. 51 itu sesuai dengan ya, bukan sesuai bagi. Itu intinya. 52. Ini diganti ya. Apabila Anda berhalangan hadir pada hari itu, rapat akan dibatalkan. Rapat akan dibatalkan. Titik. 53. Seorang pasien harus mengikuti anjuran dokter agar lekas sembuh, betul? Karya tulis ini menjelaskan peranan bank bagi masyarakat, betul? Tidak semua yatim piatu disantuninya, harus digabung gitu ya, nyanya, karena pemasukan uangnya sedikit, oke? 56, prestasi petenis Indonesia lebih maju dibandingkan prestasi tahun lalu harusnya. Yang dibandingkan itu prestasinya, bukan tahunnya ya. 57, efek rumah kaca disebabkan oleh, betul. 58, pemerintah pusat menetapkan standarisasi, betul. 59, tersangka mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai para mendapat sanksi yang setimpal dengan harusnya ya, betul. Oke, 560, sebanyak 50 puskesmas teladan mendapatkan beasiswa dari gubernur, betul. Oke, titik. Ya, yang lainnya silakan Anda cek ya, di EYD itu sudah lengkap semua. Oke, Bapak rasa sudah dibahas semua untuk soal ini. Saya cek kehadiran sebentar untuk Anda semua. Oke. Kehadiran sudah dicatatkan oleh sistem, saya sudah input. Baik teman-teman, saya rasa itu saja bagian penting yang harus Anda kuasai dalam mata kuliah ini. Intinya Anda pahami prinsip tadi, karena Anda harus pandai menganalisis sendiri di ujian nanti. Usahakan sebaik mungkin, jangan sampai ada yang tidak dijawab ya. Oke, sebelum kita akhiri, mohon aktifkan kamera Anda, kita akan ambil dokumentasi sebentar. Tolong nyalakan kamera. Saya bisa minta tolong Irfan nggak Irfan untuk ambil gambar? Baik, Pak. Oke. Ya, semuanya tolong buka kamera sebentar. Kita lihat kamera ada 2 lembar ya. Ya, yang ini mohon diaktifkan kameranya sebentar. Ya. Oke. Sudah siap semua? Lihat kamera. Irfan, siap? Masih banyak Pak yang belum aktifkan kamera, Pak. Ayo, Maaf. Julius, Rianto, yang bisa tolong diaktifkan. Danino, Satya, Marta, Valencia. Ayo, yang lain. Miftahul, Fani, Rika, Ratna, Kasih, Sherina, mana nih? Sebelum Zoom-nya tutup sendiri nih ya. Ya. Oke, yang ada saja kalau begitu, Irfan, tolong diambil gambarnya. Baik, Pak. Oke, mari kita lihat kamera. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, halaman Sudah, kedua Pak. sudah. Yang kedua belum ya, Irfan ya? Sudah dua-duanya, Pak. Oh, 2 sudah. Wah, luar biasa. Oke, tolong dikirim ke grup ya, Irfan. Baik, Pak. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung di semester ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tetapi tidak di kelas ini ya. Sukses semua untuk teman-teman. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa jawab ujian Anda dicek supaya tidak terlambat ya. Tugas kelompok tolong diselesaikan dengan baik, dikomunikasikan sebaik mungkin ya. Oke, itu saja dari saya. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kegiatan. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, siang, Pak. Pak. Terima kasih banyak. Yuk, selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Tutup ya. Pak. Yuk, sama-sama.